Saudara-saudaraku, dunia ini penuh misteri yang tak mampu dijangkau oleh akal manusia. Kisah yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah rahasia besar yang tersimpan dalam sejarah. Tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, yang konon melahirkan seorang anak manusia. Namun, takdir berkata lain, bayi itu tidak dibesarkan di istana lautnya, melainkan dibuang di pinggir pantai. Jika kalian penasaran dengan kisah ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh misteri lainnya, dan tuliskan di kolom komentar dari mana kalian menonton. Malam itu, langit di atas Samudra Hindia tampak begitu kelam, seolah-olah bintang pun enggan menampakkan sinarnya. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan kelapa di sepanjang pantai meliuk-liuk seperti hendak tercerabut dari akarnya. Ombak menggulung dahsyat, menerjang karang dengan gemuruh yang menggetarkan dada, seakan lautan sedang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh alam. Di tengah badai yang mengamuk itu, samar-samar terdengar suara yang tak biasa. Bukan suara ombak, bukan pula raungan angin malam, melainkan suara tangis lirih suara seorang bayi. Tangis itu terdengar seperti nyanyian yang terbawa angin, begitu halus namun menusuk ke dalam jiwa. Di kejauhan, seorang nelayan tua yang tengah duduk di tepian perahunya, mencoba memperbaiki jaring yang rusak, mendadak merasakan sesuatu yang janggal. Ia menghentikan pekerjaannya, menajamkan telinga, mencoba memastikan apakah yang ia dengar hanyalah ilusi atau benar-benar nyata. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika suara tangisan itu semakin jelas, terbawa oleh semilir angin laut yang berbau asin. Dengan langkah ragu, ia berjalan menyusuri pantai, matanya mencari-cari sesuatu di antara tumpukan kayu yang terdampar akibat badai. Hingga akhirnya, di bawah rembulan yang sesekali tersingkap dari balik awan kelabu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sesosok bayi mungil, tergeletak sendirian di antara karang yang licin. Bayi itu tampak begitu lemah. Tubuhnya nyaris pucat seperti embun pagi. Namun, yang lebih mengejutkan, ia tidak basah, seolah-olah lautan telah melindunginya dari hempasan ombak. Tubuhnya terbungkus kain hijau lembut yang bersulam benang emas, berkilauan saat terkena pantulan cahaya rembulan. Nelayan tua itu berjongkok, tangannya gemetar saat menyentuh bayi itu. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang aneh di dada mungil bayi itu. Sebuah tanda lahir berbentuk ombak dan bulan sabit yang samar namun jelas. Hatinya bergetar. Ia pernah mendengar cerita tentang tanda itu, sebuah pertanda yang hanya dimiliki oleh mereka yang berhubungan dengan penguasa Laut Selatan. Ia menelan ludah, perasaannya bercampur aduk antara takut dan penasaran. Siapa bayi ini? Bagaimana mungkin ia berada di sini tanpa tanda-tanda kehidupan lain di sekitarnya? Dan yang paling penting, siapa yang telah meninggalkannya di tepi pantai ini? Malam semakin pekat, suara angin berdesir di telinganya seolah membisikkan sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Dengan penuh kebingungan, ia akhirnya mengangkat bayi itu dalam dekapannya, merasakan kehangatan yang aneh mengalir di tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia membawa bayi itu pulang, tidak menyadari bahwa keputusannya malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Nelayan itu berlari mendekat, jantungnya berdegup kencang seperti beduk yang dipukul dengan keras. Napasnya memburu, sebagian karena rasa takut, sebagian lagi karena ketidakpercayaan pada apa yang baru saja dilihatnya. Bayi itu masih menangis. Suaranya lirih namun begitu menyayat hati, seolah-olah ia sedang merintih meminta perlindungan. Nelayan tua itu berjongkok, dengan tangan gemetar ia mencoba menyentuh bayi itu, memastikan bahwa yang ia lihat bukan sekadar ilusi akibat kelelahan. Saat jemarinya menyentuh kulit bayi tersebut, ia merasakan sesuatu yang aneh, dingin, tapi sekaligus menghangatkan. Seperti embun yang menyelimuti dedaunan di pagi hari, begitu lembut, namun memiliki aura yang sulit dijelaskan. Ia menelan ludah, matanya tak lepas dari kain hijau berkilauan yang menyelimuti tubuh mungil itu. Kain itu tidak seperti kain biasa. Benang emas yang terjalin di dalamnya berpendar samar di bawah cahaya bulan. Ia pernah melihat sesuatu yang mirip di cerita-cerita kuno yang diceritakan orang-orang tua di desanya. Kain hijau dengan sulaman emas adalah tanda keberadaan seseorang dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak seharusnya bersentuhan dengan manusia biasa. Namun bagaimana mungkin? Ini hanya bayi, mungil dan tak berdaya. Siapa yang tega meninggalkannya di tempat seperti ini? Atau,
Mungkinkah ia bukan ditinggalkan, melainkan dikirim ke sini? Sebuah pertanyaan besar berkecamuk di dalam pikirannya. Tetapi tidak ada waktu untuk mencari jawaban saat itu juga. Bayi ini harus segera diselamatkan. Ombak semakin mendekat, buih-buih air laut menyentuh ujung kakinya, seolah ingin meraih sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia segera melepas selendang tuanya dan membungkus bayi itu dengan hati-hati, melindunginya dari hembusan angin malam yang mulai menusuk tulang. Dengan langkah tergesa, ia memeluk erat bayi itu di dadanya dan berlari menuju rumahnya yang terletak di ujung desa. Saat tiba di halaman rumah yang sederhana, ia melihat istrinya berdiri di depan pintu dengan wajah penuh tanda tanya. Wanita itu baru saja menyalakan pelita di teras, bersiap menunggu suaminya pulang dari laut. Namun, yang ia lihat bukan suaminya yang membawa ikan hasil tangkapan, melainkan sosok laki-laki tua yang terengah-engah dengan gendongan bayi di dadanya. Matanya membelalak, hatinya mencelos. "Kakang, itu bayi siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun nelayan tua itu tak segera menjawab, ia hanya melangkah masuk dengan cepat, menutup pintu rapat-rapat, seakan takut sesuatu dari luar akan mengikutinya. Istrinya mendekat, matanya tertuju pada bayi mungil dalam pelukan suaminya. Napasnya tertahan ketika melihat selendang hijau yang masih menyelimuti bayi itu. Tangannya terangkat menutup mulutnya. Tubuhnya mulai gemetar. Ia mengenali kain itu. Ia pernah mendengar kisahnya. Dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Kakang, jangan-jangan." Tetapi kata-kata itu menggantung di udara, tak sanggup ia lanjutkan. Di luar rumah, angin kembali bertiup kencang, menggetarkan dinding kayu yang sudah tua. Seolah-olah alam pun tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya terjadi. "Dari mana bayi ini, Kakang?" Suara perempuan itu bergetar, matanya tak lepas dari sosok mungil yang masih terbungkus kain hijau bersulam emas. Ia tidak berani menyentuhnya, seolah-olah bayi itu membawa sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang membuat hawa di dalam rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Nelayan tua itu menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum menjawab. Dengan suara berat, ia menceritakan apa yang terjadi, bagaimana ia menemukannya di tepi pantai, bagaimana suara tangis bayi itu terdengar di tengah badai, bagaimana kain hijau itu tetap kering meskipun badai menghantam pantai dengan dahsyat. Sang istri mendengarkan dengan mata membelalak. Sesekali ia melirik ke arah bayi yang kini tertidur lelap dalam dekapan suaminya. Bayi itu begitu tenang, terlalu tenang untuk seorang bayi yang baru saja ditemukan di tengah badai. Tidak ada isakan, tidak ada gerakan gelisah, hanya napas pelan yang nyaris tak terdengar. Seperti ombak yang diam di tengah laut sebelum badai besar datang. Jantung perempuan itu berdegup kencang, rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia telah mendengar banyak cerita tentang Laut Selatan, tentang penguasanya yang tak terlihat namun keberadaannya selalu terasa. Namun yang paling mengganggunya adalah tanda lahir di dada bayi itu, bulan sabit dengan ombak bergelombang, sesuatu yang pernah ia dengar dari cerita para orang tua di desa. Konon, hanya mereka yang memiliki darah keturunan sang penguasa laut yang lahir dengan tanda itu. Apakah mungkin bayi ini bukan bayi biasa? Perempuan itu menggigit bibirnya, berusaha mengusir pikiran buruk yang mulai menghantuinya. Namun, suara angin yang tiba-tiba bertiup kencang di luar rumah seakan menjawab keraguannya. Tiba-tiba, lampu minyak yang menerangi ruangan berkedip-kedip, nyalanya bergetar seperti ada sesuatu yang mengganggu. Tirai di jendela berayun sendiri, padahal tidak ada celah yang terbuka. Angin yang bertiup membawa suara lirih, seperti bisikan, seperti seseorang yang memanggil dari kejauhan. Perempuan itu mencengkeram lengan suaminya. Wajahnya pucat pasi. "Kakang, ada yang aneh," bisiknya dengan suara tercekat. Nelayan tua itu juga merasakannya. Ada sesuatu di rumah mereka malam ini. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi kehadirannya begitu nyata. Dengan cepat, ia mengambil kain lain dan menutupi bayi itu, seolah ingin menyembunyikannya dari sesuatu yang mungkin sedang mengawasi mereka. Namun, baru saja ia melangkah mendekati perapian untuk menenangkan diri, terdengar suara samar, tangisan perempuan, jauh namun begitu memilukan. Seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Suara itu hanya terdengar sesaat, lalu hilang ditelan kesunyian.
Namun efeknya begitu nyata. Sang istri menatap suaminya dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Kakang, jangan-jangan, ini anak Nyi Roro Kidul." Suaranya begitu pelan, nyaris hanya berupa desahan. Tapi kata-kata itu terasa seperti guntur yang menggelegar di dalam dada nelayan tua itu. Tiba-tiba saja, berat bayi di dalam dekapannya terasa lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, desa nelayan yang biasanya tenang tiba-tiba diguncang kejadian aneh. Langit yang sebelumnya kelam kini tampak semakin suram, seperti ada kabut tipis yang melayang rendah di atas lautan. Ombak yang biasanya bergulung lembut, kini bergerak dengan irama yang tidak biasa, terkadang tenang, lalu tiba-tiba membesar seperti ingin menelan daratan. Angin laut bertiup dengan suara yang aneh, seolah membawa bisikan yang tidak dapat dipahami oleh telinga manusia. Orang-orang di desa mulai keluar rumah, menatap lautan dengan perasaan gelisah. Beberapa orang tua yang sudah lama tinggal di sana saling berpandangan dengan wajah cemas, seakan firasat buruk telah merayapi hati mereka. Di dalam rumah kecil di ujung desa, nelayan tua dan istrinya masih terpaku dalam ketakutan. Bayi yang mereka temukan tadi tetap diam, seolah tidur lelap tanpa terganggu oleh kegelisahan yang melanda sekelilingnya. Namun, semakin lama mereka menatap bayi itu, semakin besar perasaan aneh yang mengisi dada mereka. Bukan rasa iba, bukan pula kasih sayang seperti yang biasa muncul saat melihat bayi manusia biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Angin kembali berembus kencang, membuat pintu rumah mereka berderit. Pelita di sudut ruangan bergoyang, cahayanya berkedip-kedip seperti hendak padam. Suara lirih itu kembali terdengar. Suara tangisan seorang perempuan, datang dari arah laut. Kali ini, lebih jelas, lebih memilukan. Seolah-olah ada seorang ibu yang sedang meratap, memanggil anaknya yang hilang. Istri nelayan itu menggenggam lengan suaminya lebih erat. Napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. "Kakang, apa yang harus kita lakukan?" Suaranya bergetar, hampir tak sanggup ia ucapkan. Sang nelayan menatap bayinya, lalu menatap ke arah laut. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia teringat akan cerita lama yang pernah diceritakan oleh kakeknya saat ia masih kecil. Dulu, pernah ada seorang lelaki yang mengaku bertemu dengan seorang wanita berpakaian hijau di tepi pantai. Wanita itu memiliki wajah yang begitu cantik, tetapi sorot matanya penuh kesedihan. Ia meminta tolong kepada lelaki itu untuk merawat seorang bayi yang ia titipkan. Namun lelaki itu menolak, karena ia tahu bayi itu bukan manusia biasa. Sejak saat itu, desa mereka selalu mengalami badai hebat setiap tahun. Seolah-olah laut sedang murka karena kehilangan sesuatu yang berharga. Nelayan tua itu menelan ludah. Apakah bayi ini adalah bagian dari kutukan yang sama? Apakah ini adalah titipan yang harus dikembalikan? Ataukah ini adalah ujian yang diberikan oleh penguasa Laut Selatan? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa bayi ini tidak boleh berada di sini. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah desa mereka selamanya. Di luar, suara ombak semakin keras, hampir menyerupai suara seseorang yang memanggil. Angin membawa aroma laut yang lebih kuat, seperti membawa pesan dari kedalaman samudra. Istri nelayan itu menundukkan kepala, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tahu, tidak ada pilihan lain. Bayi itu harus dikembalikan, atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Kabar tentang bayi misterius itu menyebar cepat di desa nelayan. Dari satu mulut ke mulut lainnya, cerita itu berkembang, bercampur dengan ketakutan dan spekulasi yang semakin liar. Beberapa warga mendatangi rumah nelayan tua itu, ingin melihat sendiri apakah yang dikatakan orang-orang benar adanya. Mereka penasaran, apakah bayi itu benar-benar memiliki tanda lahir aneh? Apakah benar ia ditemukan di tengah badai, tanpa ada jejak orang tua yang meninggalkannya? Saat beberapa warga berkumpul di depan rumah, suasana di dalam semakin mencekam. Istri nelayan duduk di sudut ruangan, menggenggam tangannya dengan erat, wajahnya pucat pasi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, nelayan tua hanya berdiri memandangi bayi dalam gendongannya. Bayi itu tetap diam. Tatapannya kosong menembus langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata.
Tidak ada tangisan, tidak ada suara rengekan seperti bayi pada umumnya. Hanya keheningan yang begitu dalam. Salah satu tetua desa akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Dengan langkah perlahan, ia mendekat, matanya tajam mengamati sosok mungil yang terbungkus kain hijau bersulam emas itu. Ketika melihat tanda lahir berbentuk ombak dan bulan sabit di dada bayi itu, wajahnya langsung berubah. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik lirih, "Kita harus segera mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat." Nelayan tua itu menatapnya dengan mata penuh tanda tanya. "Maksudmu, Pak Tua?" Tetua desa itu menoleh ke arah jendela, lalu melirik ke arah pintu yang masih dikerumuni warga. "Aku sudah tinggal di desa ini sejak kecil. Aku tahu tanda itu. Aku tahu apa artinya," katanya pelan. "Ini bukan bayi biasa. Ia adalah keturunan penguasa laut. Dan jika kita menahannya di daratan terlalu lama, kita akan menghadapi akibatnya." Seketika, istri nelayan terisak. Ia sudah menduga hal ini, tetapi mendengarnya langsung dari tetua desa membuat hatinya semakin hancur. Ia ingin menolak, ingin membantah, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Sejak bayi itu datang, angin di desa ini tidak lagi berembus seperti biasanya. Ombak di laut tidak lagi tenang, dan suara-suara aneh terus terdengar di tengah malam. Di luar rumah, beberapa warga mulai berdebat. Ada yang merasa bayi itu harus segera dikembalikan ke laut. Ada yang takut jika mereka melakukannya, mereka justru akan mengundang murka yang lebih besar. Namun semakin lama mereka berdebat, semakin terasa bahwa udara di sekitar mereka berubah. Langit semakin gelap, meskipun seharusnya fajar sudah dekat. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma garam yang lebih pekat dari biasanya. "Tidak ada waktu lagi," kata tetua desa dengan suara tegas. "Bayi ini harus dikembalikan sebelum laut menjemputnya dengan caranya sendiri." Nelayan tua itu menatap bayi dalam dekapannya sekali lagi. Ada perasaan aneh yang menyelinap di hatinya. Rasa kasihan, rasa takut, dan entah mengapa, sedikit rasa kehilangan. Ia tidak tahu kenapa, tetapi bayi ini seolah membawa sesuatu yang mengikat hatinya. Namun ia juga tahu, jika ia terus mempertahankan bayi ini, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi pada desanya. Dengan berat hati, ia mengangguk. Keputusan pun dibuat. Bayi ini akan dikembalikan ke tempatnya berasal, ke lautan. Ke pangkuan ibunya yang telah menunggunya sejak malam pertama ia ditemukan. Malam itu, nelayan tua berjalan menuju pantai dengan langkah berat. Di dalam gendongannya, bayi mungil itu masih terbungkus kain hijau bersulam emas, diam tanpa suara. Udara terasa semakin dingin, dan angin laut bertiup dengan cara yang aneh tidak seperti biasanya. Angin itu seolah-olah mengarahkan langkah sang nelayan menuju bibir pantai. Warga desa mengikuti dari belakang, sebagian membawa obor yang menyala redup, cahayanya bergetar diterpa hembusan angin. Tidak ada yang berani berbicara, hanya suara deburan ombak yang semakin keras, seperti sedang menunggu sesuatu. Saat mereka tiba di tepi pantai, laut terlihat berkilauan di bawah cahaya bulan, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Ombaknya tidak bergerak seperti biasa, seolah-olah menahan diri, menunggu kehadiran seseorang. Nelayan tua itu berhenti, menatap hamparan air yang luas di hadapannya. Tangannya gemetar saat ia mulai melepaskan kain yang membungkus bayi itu, seakan ingin melihatnya sekali lagi sebelum perpisahan yang tak terhindarkan. Bayi itu tetap diam, matanya yang bening menatap lurus ke arah laut, seolah mengerti bahwa ia akan segera kembali ke tempat asalnya. Tidak ada tangisan, tidak ada rengekan, hanya keheningan yang membuat hati nelayan tua semakin berat. Dengan hati yang bergetar, ia berlutut dan membaringkan bayi itu di atas batu karang yang menjorok ke laut. Tiba-tiba, angin berhenti bertiup. Semua terasa begitu sunyi, seolah dunia menahan napas. Lalu, dari arah laut, sebuah ombak besar muncul, bukan dengan kekuatan menghancurkan, tetapi dengan kelembutan yang tak biasa. Ombak itu bergerak perlahan, membentuk lingkaran di sekitar batu karang tempat bayi itu diletakkan. Dalam sekejap, kain hijau yang membungkus bayi itu mulai melayang ke udara, berputar perlahan sebelum menghilang di antara embusan angin. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari dalam laut, muncul sosok perempuan berbalut gaun hijau kebiruan,
dengan rambut panjang tergerai yang melambai-lambai seperti ombak. Wajahnya begitu cantik, namun matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Ia berjalan di atas air dengan langkah ringan, mendekati batu karang tempat bayinya dibaringkan. Tidak ada suara, tidak ada percikan air, hanya aura yang begitu kuat, membuat semua orang yang menyaksikan menahan napas. Nelayan tua menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Tanpa suara, perempuan itu mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, bayi yang tadinya dia mulai melayang perlahan ke arahnya. Bayi itu kini berada dalam dekapannya, seolah telah menemukan tempat yang seharusnya. Sebelum sosok itu menghilang ke dalam lautan, ia menoleh ke arah nelayan tua dan warga desa yang menyaksikan. Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi tatapannya cukup untuk memberikan pesan. Ia tidak marah, tidak juga murka. Hanya ada kesedihan dan rasa syukur. Seolah ia berterima kasih karena anaknya telah dijaga, meski hanya untuk sementara. Dalam hitungan detik, sosok itu bersama bayinya menghilang ke dalam laut. Ombak kembali menggulung dengan lembut, angin kembali bertiup seperti biasa. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi nelayan tua itu tahu, ia telah menjadi bagian dari legenda yang akan diceritakan turun-temurun. Saat ia berjalan pulang bersama warga desa, hatinya terasa kosong. Ia menatap ke arah laut untuk terakhir kalinya malam itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa lautan bukan hanya sekadar hamparan air yang luas. Di dalamnya, ada kehidupan, ada rahasia, dan ada cerita yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya dipahami oleh manusia. Dan sejak malam itu, ombak di desa mereka selalu terdengar lebih lembut, seolah-olah lautan sedang berbisik mengucapkan terima kasih.